datang di ulasan.id. Pada episode kali ini, Sil tidak akan mengulas mengenai produk, tapi akan mengulas seorang ahli overclocking. Ini dia Kak Rodi ya. Ya, selamat siang Kak Rodi. Boleh perkenalin diri dulu nih. Oke, nama saya Rodi. Itu aja sih. Itu aja. Nama aja. Lahirnya di mana Kak? Mungkin backgroundnya. Saya lahirnya di Bengkulu, ngikutin orang tua. Kalau orang tua dari Medan. Oke. Karena orang Batak. Terus pindah ke Jogja kuliah. Habis itu ke Jakarta karena melakukan riset cooling, terus baru pindah ke sini. Oh, sini. Oke. Terus kalau boleh tahu Kakak lahir tahun berapa gitu kan? Siapa tahu ada. Oh, lahir ya. Lahir tanggal 13 Oktober 1993. Oke. Sekarang sedikit ini dong Kak, maksudnya memberitahukan kita background dari sekolahnya tuh emang sekolahnya jurusan apa? Kalau sekolah dari SMK ya, SMK Negeri 1 Curug Timur, kuliah di Amikom, STIMIK Amikom Yogyakarta. Itu ngambil jurusan apa tuh Kak? Jurusannya kalau SMK Teknik Komputer dan Jaringan, kalau di Amikom ngambil Teknik Informatika. Oh, berarti emang udah anak IT banget Ya. ya Kak ya. Oke deh. Sekarang mulai masuk lebih dalam nih Kak, ketertarikan dengan komputer itu kapan sih? Terus gimana sih awalnya Kakak bisa tertarik sama dunia komputer? Kalau tertarik tuh mulai dari SMP ya, mulai dari beli komputer pertama. Oke. Kelas 1 kalau nggak salah. 1 SMP ya? 1 SMP. Dari sana baru beli komputer, udah otak ngatik terus rusak. Kelang kayak seminggu benerin sendiri dan hidup. Habis dari situ jadi tukang servis komputer keliling. Oke. Habis itu SMA buat warnet sendiri. Sambil terus kelas 2 ambil buka toko juga, toko komputer. Pas kuliah jadi Dosen. Jadi dosen. Pas kuliah jualan komputer juga tapi online. Oke. Habis itu tinggalin jualan online mulai tahun 2012, mulai serius di overclocking mulai tahun 2012. Oh gitu. Itu emang perjalanannya dari SMP udah ngotak-ngatik gitu, Khususnya di hardware. Oh, di hardware. Oke. Terus berarti sempat rusak kayak tadi Kakak bilang, terus Kakak coba otak-atik, benar Ya. habis itu. Benar. Berarti emang udah kelihatan nih kayaknya unggul gitu ya dalam IT. Sampai buka warnet terus jual komputer online sampai sekarang serius ke ini ya kayak overclocking ya. Oke. Terus waktu pertama Kakak kali punya PC tuh komputer itu emang udah otak-atik ya berarti dari awal ya. Iya. Udah langsung kayak gemar ya di situ. Ganti-ganti terus lah. Ganti-ganti. Oke, sekarang kita mau nanya nih Kakak kan komputer kan banyak banget nih cabangnya, ada yang modding atau di bagian rakit-rakitan. Kakak kenapa pilihnya overclocking? Kalau saya sendiri sih lebih ke overclocking karena nggak ada ilmu pastinya aja sih. Jadi harus dipelajarin baru kita tahu, nggak ada teorinya sih sedikit. Oh, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman Berdasarkan Kakak pengalaman. excited ya sama yang sesuatu yang belum pasti gitu. Oke gitu. Oke, terus Kakak pernah overclock apa aja sih? Udah berapa? Kalau overclock sih udah mungkin semua ya. Udah Kakak pernah coba? Coba semua, khususnya ya pastinya untuk VGA, memori sama CPU prosesor. Oke. Dan Kakak kalau boleh tahu nih kan Kakak udah terjun di dunia overclock nih cukup lama nih, pasti udah ada komunitas atau teman-teman yang saling penyuka overclock juga. Iya. Dan itu Kakak tahu nggak sih Kak sejak kapan nih antusias masyarakat Indonesia nih dengan adanya overclock? Kalau kapan? Kalau overclocking sih mungkin antusiasnya dari tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Jadi itu Kakak masih sekolah atau? Kalau sekarang pastinya udah nggak kuliah lagi. Oh, udah lulus Udah selesai. lah ya. Oke.
Terus kakak, kita sekarang mau tahu nih, mungkin kakak udah sering ikut lomba overclock, dapat peringkat apa? Boleh di-sharingin nggak sih maksudnya? Oh gitu. Kalau pertama kali lomba itu di tim kami ke Jakarta tahun 2012, itu pas tanggal akhir saya sih, pas Oh, tanggal jadi 13 pas-pasan Oktober. ya? Iya, Oke. pas tanggal 13 Oktober itu langsung ya syukurnya juara 1. Wow, Kebetulan ya. Kebetulan, tapi emang jago nih kayaknya ya. Terus Terus kalau untuk yang prestasi yang paling tak terlupakan. terbaik kan mungkin Terbaik. itu pas kualifikasi Asia Pasifik MOA 2014. Itu di mana tuh kak? Dimana kalau kualifikasinya itu online Oh, 2014, online. kebetulan dapat peringkat 1. Terus ikut finalnya itu di Taiwan bulan Oktober 2014, itu dapat peringkat 11 Oke. dari banyaknya banyak peserta negara, ya, iya. tak terhingga pokoknya ya. Oke. Terus dari tadi kita udah ngebahas nih mengenai overclock nih, tapi mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu overclock itu sebenarnya apa. Kalau dari kakak sendiri nih, menurut kakak overclock itu apa sih? Boleh diceritakan sedikit? Oke, overclock sebenarnya luas ya, tapi umumnya cuman menaikkan performa aja sebenarnya, menaikkan performa dari standar pabriknya. Kalau awamnya orang bilang ya, itu aja. Oh, jadi dari performa yang seharusnya gitu ya, Iya. coba ditingkatkan ya. Terus setelah banyaknya lomba-lomba atau misalkan kualifikasi kakak yang pernah kakak ikutin, award apa sih yang kakak pernah dapat gitu? Mungkin selendang atau apa, piala, piagam. Nah, kalau award sih biasanya sih lebih ke cenderung ke piagam, terus medali sama piala, itu aja sih kalau awardnya. Kalau untuk hadiah materi ya paling berupa dengan sponsorship itu aja. Oh, sponsorship. Berarti di rumah kayaknya udah banyak banget nih pajangan-pajangan gitu ya. Ya, pajangan yang Pajangan. rusak ya lumayan. udah lama gitu ya. Iya. Oke. Terus selama ini kan menjalankan, maksudnya suka sama dunia komputer udah dari zamannya sekolah tuh. Mungkin orang tua juga udah lihat. Sampai kesini orang tua ada masalah nggak sih? Maksudnya kalau kakak tuh masuk ke dunia overclock ini gitu. Sebenarnya pernah dapat masalah juga karena gimana ya, lomba-lomba terus, lumayan juga sering menang, tapi kok kayaknya kerjanya susah katanya. Kenapa nggak ke tempat lain aja gitu, karena lulus kuliah tahun 2015 Oktober, dan sekarang Oktober 2015 ya, udah setahun. Nah, kenapa nggak ngamar-ngamar kerja tempat lain? Maksudnya aku masih fokus di situ-situ terus. Iya, kenapa gitu masih ya? fokus di situ? Gitu aja. Jadi sejauh ini orang tua nilainya seperti itu ya. Tapi kakak kalau masalah mendukung dia tetap support ya. Iya, jadi maling pun dukung sih biasanya. Pokoknya dia percaya aja deh sama anaknya ya. Penting anaknya pulang. Terus kalau misalkan ikut lomba itu biasa ada budget atau preparation nggak sih yang harus kakak lakukan nih? Ada. Kayak gimana tuh Pak? Kalau misal budget pastinya untuk extreme overclocker itu Tinggi nggak sih? menyiapkan budget yang mungkin untuk liquid nitrogen. Oke. Mungkin sekali kompetisi mereka habis mungkin hampir 5 juta ya Untuk sekali. untuk sekali kualifikasi lomba. Oke. Dan itu menurut saya lumayan besar karena liquid nitrogen sifatnya habis dituang, habis hilang. Jadi anggap aja kita buang uang 5.000 gitu aja sih. Oke. Iya, jadi memang ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Tapi sama ini kakak nggak masalah ya, karena maksudnya kakak memang suka dalam overclock ini. Oke. Selanjutnya kakak maksudnya kita mau minta nih sedikit tips untuk newbie mungkin yang tertarik juga nih mau seperti kakak gitu kan, ikut lomba overclock. Kira-kira kakak punya tips dan trik untuk mereka? Kalau tips ya, kalau tips itu jangan malu nanya sama orang-orang luar. Oke. Jangan malu nanya juga sama
mungkin dia senior, bukan, mungkin dia lebih senior tapi dia mau nanya sama junior, dia malu gitu. Jangan malu karena ilmu itu bisa didapat dari mana aja. Betul sekali. Oh, jadi tipsnya itu ya kayak Iya. suka dukanya nih kayak yang terakhir. Kalau suka Jadi duka, seorang seperti kakak. suka duka overclocker biasanya dana sih, itu aja sih. Karena beberapa overclocker internasional bilang overclocker without sponsor itu nothing. Oh, oke. Iya. Aku jadi penasaran nih, maksudnya kakak kalau misalkan overclock itu without sponsor itu nothing, kakak udah dapat sponsor banyak gak sih selama ini mungkin? Iya, ada beberapa. Perjalanan, Ada beberapa vendor. Oke. Perlu disebutkan nggak ya? Kayaknya enggak ada. Oh, cukup tahu aja Cukup ya tahu kita aja. nanti ya di belakang. Oke deh. Yaudah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi kak untuk para ITers gitu di luar sana yang suka komputer? Kalau untuk overclocking itu aja sih, pokoknya jangan pernah lupa belajar untuk overclocking, terus jangan lupa ikutin teknologi, terus jangan ngeluh karena dananya besar, gitu aja. Makanya kejar prestasi, cari sponsor, itu aja, buat komunitas. Yang terakhir banget nih kak ya, aku lupa nih tanya, overclock itu emang boring gak sih kan, maksudnya cuma tiap kali kan liatin skor atau gimana, kakak sempet jenuh gak? Kalau jenuh pada suatu saat pasti ada, tapi tetap aja menurut saya sih adrenalin sih yang dipaksa, karena tadinya mau, sekarang kok nggak mau, jadi buat tambah penasaran. Tadi mau tinggi, sekarang kok nggak mau tinggi. Oh, malah jadi menantang ya kayak Iya. skor-skor kayak gitu. Oke deh. Ya udah, terima kasih Kak Rudi waktunya. Oke, siap. Kita akan berjumpa lagi. Ya udah, itu dia video ulasan pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video ulasan ID berikutnya.